Maka pantas kalau Nabi mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Serem banget. Nabi nggak pernah berkhutbah sekasar ini kecuali untuk kelompok khawarij teroris. Anjing-anjing neraka. Kasar ngedengarnya, Pak. Kalau orang Jawa dialusin, Pak. Kiri-kiri neraka. Bahkan ada yang lebih halus, segawon neraka. Dialus-alusin. Sampai Nabi klaim mereka itu anjing neraka. Karena ngapa? Mereka menghalalkan darah sesama orang muslim, plus menghalalkan darah saudara non muslimnya, ngebom gereja, ngebom vihara. Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh nyawa saudara non muslimnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya saya bingung dapat dari mana lah dalilnya teroris itu ya. Mereka menghalalkan darah orang lain itu. Yang membunuh jiwa saudara non muslimnya, dia tidak akan mencium walaupun baunya surga. Nah, ini yang penting perintah Nabi. Karena ini berkenaan dengan tugas-tugas kepolisian. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka kata Nabi, dimanapun kalian jumpai mereka, kalau mereka sudah keluar, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya berhasil membunuh teroris pahalanya sangat besar di hari kiamat nanti. Saya kalau di khutbah Jumat enggak saya terjemahkan kayak gitu, Pak. Saya samarkan terjemahannya. Saya terjemahkan begini, yang berani memerangi teroris dapat pahala besar di hari kiamat nanti. Padahal terjemahan yang benar, Pak, yang berhasil membunuh teroris khawarij pahalanya sangat besar pada hari kiamat nanti. Makanya yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu densus yang perang sama teroris. Nah, terorisnya mati sangit. Nanti di akhirat Allah tanya, Pak. Allah tanya, kamu di dunia kerjaannya apa? Polisi, ya Allah. Dinas di mana? Densus, ya Allah. Kerjaan kamu apa? Ngeburu teroris, ya Allah. Udah masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Iya dong. Ini dalil ini, Pak. Ini nas, ini hadis. Kok malah kebalik? Terorisnya mengklaim surga, polisi yang jelas-jelas melaksanakan perintah negara, perintah undang-undang, perintah Allah dan Rasulnya harus pede. Nah, ada polisi yang ngomong, Ustadz, kadang-kadang saya itu nggak pedenya, karena teroris itu orangnya soleh-soleh, penampilannya itu soleh banget. Kemudian begini, mereka fasih-fasih membaca Al-Quran. Nah, ini yang penting. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yaqra'unal Qur'an. Mereka fasih-fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Ini kata Nabi. Nabi itu bukan bersabda sama polisi, bukan sama saya. Nabi bersabda di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bayangkan, bacaan Al-Qurannya Ali, Utsman, Umar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Kata Imam Ali, Khawarij zaman dulu itu, Pak, kalau sholat paling sedikit 5 juz tahajud baca. Dalam sholat tahajud 5 juz baca Quran. 5 juz itu kalau kita baca tartil agak cepat 5 jam itu, Pak. Kita mah sholat 5 juz gempor, Pak. Jangankan sholat 5 juz bacaannya, saya sering ngimamin anak-anak SPN sholat tasbih. Sholat tasbih 300 tasbih kan 4 rakaat sholat. Itu udah mau akhir, banyak yang sujud nggak bangun-bangun, Pak. Nggak bangun-bangun. Kita mau udah berdiri ke rakaat berikutnya, dia masih sujud aja. Pikir teman-temannya, nah mati husnul khotimah kayaknya. Mati lagi sholat.
Begitu kita salam di tengah, udah ngiler semua taunya. Allahu Akbar, baru sholat tasbih. Belum ya. Yang sholat bacaan 5 juz. Kemudian yang berikutnya, wala siyamukum ila siyamihim bisai, di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka semua. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, kalian pasti minder kata Nabi kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah ragu kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar wajib perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang memerangi pada hari kiamat nantinya. Dikit lagi Pak, 7 menit lagi. Pasin 1 jam lah ya, karena 1 jam semua. Tadi di Lampung Tengah 1 jam, di Metro 1 jam, di sini 1 jam juga pasin. Tapi materinya ini Pak 90% sama. Jadi nanti bapak-bapak silakan nonton di YouTube ya. Yang sudah saya upload yang di Polres Pesawaran sama di Polres Mesuji yang sudah saya upload. Nama YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya Pak ya. Ya iya dong. Pak AKBP Zaki Nasution, agak kurang dikit ya Pak namanya ya Pak, karena hafalnya yang di Zakinya aja sama Nasutionnya. Yang saya hormati Ibu Wakapolres Kompol Neti yang cantik, mudah-mudahan beliau akan sekolah, saya doakan jadi Kapolres nantinya, amin. Selanjutnya yang saya hormati segenap pejabat utama jajaran Polres Lampung Timur, Kabak, Kasat, Kasih dan lain sebagainya, segenap perwira, bintara, seluruh personil jajaran Polres Lampung Timur. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ngantuk belum? Sudah sore soalnya ini. Jadi saya dapat perintah dari Pak Kapolda melalui Bapak Wakapolda untuk menyampaikan wawasan kebangsaan dan pencerahan keagamaan ke 14 Polres se-Provinsi Lampung. Ini sudah Polres yang ke-8 Pak. Hari ini 3 kali. Tadi pagi di Polres Lampung Tengah, ba'da Jumat tadi di Kota Metro, Polres Metro, sore ini di sini. Dan beliau menyampaikan materi ini sudah dipresentasikan di Polda. Beliau menyampaikan materinya disampaikan ulang di seluruh Polres di wilayah hukum Polda Lampung. Materinya nggak boleh berkurang kata beliau, nambah boleh. Ya mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktunya seproporsional mungkin. Ini walaupun ceramah agama Bapak Ibu, saya nggak bahas sholat, nggak bahas wudhu Pak. Jadi ini bicara tentang wawasan kebangsaan, tapi tetap ada pahalanya. Saya doakan Bapak Ibu dapat pahala yang berlipat ganda. Saya doakan masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, itu yang penting sebetulnya. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Jangan amin Pak, bahaya itu. Tambah solehah istrinya, Allahumma amin. Mengapa materi ini jadi penting Bapak Ibu? Dikarenakan belakangan ada orang-orang yang hendak membenturkan antara agama dengan bernegara.
Maka akan kita jawab pada kesempatan kali ini dengan bahasa agama. Di awal hendak saya sampaikan, bicara tentang terorisme, kalau ibarat pohon berbuah, Pak, terorisme itu udah buahnya, sudah menuai hasilnya. Tetapi proses sebelumnya ada proses persemaian, kemudian pertumbuhan, perkembangan, sampai berbuah dan kemudian panen. Makanya kemarin Kepala BNPT Pak Boy Rafli Amar di DPR beliau bicara 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Itu luar biasa itu, Pak. Sudah langkah berani itu kan. Dulu orang banyak nggak berani menyampaikan yang sedemikian rupa. Nah, ini tempat persemaiannya. Sedangkan hukum di Indonesia ini baru sebatas penindakan dan pencegahan terhadap para pelaku dan terduga teroris. Tetapi yang awalnya tempat bersemainya, tempat berkembangnya sama sekali belum bisa diapa-apakan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini 3 hal yang hendak saya sampaikan. Yakni yang pertama, mula-mula ideologi radikal teroris itu, radikalisme terorisme dimulai dari sikap beragama yang eksklusif, eksklusivisme. Ini satu. Naik kemudian menjadi ekstremisme. Baru naik kemudian yang ketiga, radikalisme terorisme. Nah, saya sederhanakan 3 saja biar kita mudah menghafalnya. Yang pertama, keberagamaan yang eksklusif atau eksklusivisme. Ini model keberagamaan yang tidak bisa menerima perbedaan. Pokoknya nih Pak, pokoknya dia paling benar, yang lain salah. Pokoknya dia paling beriman, yang lain kafir semua. Anti keberagaman. Padahal dalam Islam ini kan sudah jelas ada ajarannya. Kalau kita beda agama sudah ada pakemnya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda agama Anda, untuk saya agama saya. Ngapain kita saling menjelekkan? Ngapain kita saling menyalahkan? Nah, orang yang eksklusif dia bukan cuma anti kepada agama lain. Bahkan sesama Islam pun dia anti. Dikit-dikit kafir ngomongnya. Dikit-dikit bid'ah. Padahal dalam Islam sudah ada pakemnya kan, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Padahal kalau kita ingin berpikir sedikit terbuka, yang subuhnya pakai kunut bagus. Yang subuhnya enggak pakai kunut bagus. Yang enggak bagus yang enggak sholat. Yang Jumat azan sekali bagus, yang Jumat azan 2 kali bagus, yang enggak bagus yang enggak Jumatan. Tapi ada orang-orang yang hanya ingin dia saja yang benar, yang lain bid'ah semua, yang lain salah semua. Jangan sampai pula polisi punya keberagamaan model eksklusif begini, jadi kaku, dia sendiri yang paling benar. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Urusi saja rumah tangga kita sendiri, enggak usah ngopeni rumah tangga orang. Betul nggak kira-kira Pak? Ya kita beramal juga begitu. Amal saya, amal saya. Amal kamu, amal kamu. Ntar. Ini ngapain ini? Nah, amal saya, amal saya. Amal kamu ya amal kamu. Makanya ada pepatah orang di pasar, Pak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Coba ulang lagi ya. Laki-laki yang rajin mencium istrinya
relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Kalau nggak setuju jajal aja Pak. Kalau nggak dibacok orang kita. Artinya hidup beragama juga begitu. Jangan pilih cara beragama yang eksklusif. Kadang-kadang kita ini begini. Yang bahaya itu Pak, orang yang baru tahu dikit, tapi merasa paling tahu. Belajar agamanya mak jelas, bergurunya juga di mana. Belajarnya otodidak, lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya kiai haji Google. Ustadznya ustadz Facebook LCMA. Ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita mengira orang yang beda dengan kita itu nggak ada dalilnya. Orang yang beda dengan kita itu nggak ada hujahnya. Jangan sampai mengira sedemikian rupa. Semua orang punya dalilnya, semua orang punya hujahnya. Jadi satu yang pertama, hindari cara beragama yang eksklusif. Sekarang kita naik yang kedua. Ini sudah mulai masuk ke cara beragama yang ekstrim. Ini mulai membenturkan antara beragama dengan bernegara. Saya kasih contoh nih Pak. Cara cuci otak kelompok-kelompok ekstrim itu. Dia tawarkan begini, kamu pilih Islam atau pilih NKRI. Itu pilihannya. Kalau kamu milih Islam masuk surga. Tapi kalau milih NKRI belum tentu masuk surga. Itu bahasa mereka. Pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Kalau milih Al-Quran, Al-Quran itu wahyu Allah. Sedangkan Pancasila bikinan manusia. Ya otomatis orang pilihnya Al-Quran. Maka Al-Quran dari Allah, Pancasila togut. Ini pilihannya. Ini kan sebetulnya pertanyaan jebakan. Maka benar kalau kata Ali Imran, orang itu 2 menit bisa jadi teroris. Karena saudaran pertanyaannya begitu. Ini sama saja dengan orang nanya begini, milih berbakti kepada kedua orang tua atau milih taat kepada Allah. Ya jawabannya ini bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada kedua orang tua adalah pembuktian berbakti kepada Allah Ta'ala. Itu jawaban yang benar. Sama kayak kita ditanya, milih menafkahi keluarga atau taat kepada Allah. Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, menafkahi keluarga. Jadi kepala rumah tangga yang baik adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Ada lagi yang bikin pertanyaan begini Pak, milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, kamu masuk surga. Tapi kalau taat sama pemerintah, pemerintah cuman manusia. 2 menit jadi teroris orang, kalau diajarkan begitu modelnya. Padahal jawaban yang benar, taat kepada pemerintah itu adalah bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas diktumnya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini jelas betul ini Pak. Ulil amri itu artinya pemerintah. Ulil amri, pemegang kewenangan. Dibatasi lagi minkum. Minkum itu pemerintah yang ada di tempat kalian masing-masing. Jadi kita ini wajib taat pemerintah, bukan pemerintah Amerika. Kan ada tuh yang mengidolakan Erdogan, tapi mencaci presidennya sendiri. Kata saya pindah aja ke Turki sono kalau diterima. Karena dia loyalnya sama Erdogan. Ada juga yang ingin loyalnya sama Presiden Amerika. Siapa Presiden Amerika?
Joe Biden itu presiden Amerika yang orang Lampung pertama, Pak. Ajubidin. Ya juga ya, hebat orang Lampung jadi presiden di Amerika. Ajubidin itu. Orang Lampung misalnya, saya nggak mau Jokowi Ustadz, saya pengennya Joe Biden misalnya, pindah ke Amerika. Karena kalimatnya atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ada muncul pertanyaan. Malah saya lagi live di TVRI, Pak. Ada yang nanya, Ustaz, pemerintah kita ini zolim. Jadi boleh dong kita melawan pemerintah? Ini bahaya ini, Pak. Saya ingin tegaskan pertama, saya tanya ibu itu, kata saya, Bu, zolimnya di mana? Apa zolimnya? Bingung dia menjelaskannya. Ulama dikriminalisasi. Nah ini buat para babin ya Pak, kalau jawab ke masyarakat. Karena babin Kamtipmas ini kan ujung tombak ya. Kalau ngobrol ke masyarakat, tanya balik. Ulama yang mana? Ada ribuan ulama. Ada ribuan ulama di Indonesia ini aman-aman aja. Ada ribuan pesantren aman-aman saja. Ada jutaan santri baik-baik saja. Apalagi santri zaman sekarang hafal Quran masuk akpol, hafal Quran masuk akmil, kedokteran Unila hafal Quran masuk dapat beasiswa, aman-aman saja. Nggak ada masalah. Umat Islam dikriminalisasi, umat Islam yang mana? Ya kalau ulama berbuat kriminal tangkap, termasuk saya ini Pak. Kalau saya berbuat kriminal, walaupun saya ceramah di Polda, ceramah di Polres, tangkap dong. Kan nggak ada orang yang kebal hukum, betul nggak kira-kira? Oh zaman sekarang jenderal aja diborgol orang, nggak ada yang kebal hukum. Jangan sementara ngaku ulama, pakai imamah, ngaku keturunan Nabi, jadi kebal hukum seperti warga negara kelas 1. Kata Nabi, Fatimah itu kalau maling, aku yang potong tangannya. Nggak ada yang kebal hukum. Kadang-kadang di Indonesia ini mungkin karena negara demokrasi ya Pak, terlalu latah menghina presiden, menghina pemerintah. Padahal kalau pakai hukum Islam, menghina pemerintah itu hukuman mati kalau pakai hukum Islam. Coba kita lihat di Arab Saudi saja yang pakai hukum langsung. Di Arab Saudi itu ada khotib lagi khutbah Jumat, hanya buat pernyataan begini, perempuan dilarang berangkat ke pasar sendiri. Langsung ditarik polisi, masukin penjara, ganti dengan khotib yang baru. Loh kok bisa jadi pidana? Karena dalam waktu bersamaan pemerintah kerajaan Arab Saudi mengeluarkan aturan wanita sudah boleh berangkat ke pasar sendiri. Kalau zaman dulu kan dilarang. Dianggap dia mengkritik kebijakan pemerintah, ditangkap. Itu kalau cuman begitu. Tapi kalau sudah nyebut nama raja, hukumnya hukum pancung. Woi, kalau Indonesia pakai hukum di Arab, Pak, alangkah banyak orang yang palanya potol di negara ini. Iya kan? Makanya saya setuju betul sama Tuan Guru Bajang itu. Apa kata Tuan Guru Bajang? Indonesia adalah negara muslim yang paling demokratis sedunia internasional. Damai kita tinggal di Indonesia ini, tenang kita. Kebebasan berpendapat ada, tapi jangan menghina. Kan ada hadisnya, Nabi bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka sama saja dia telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menghina pemerintah, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Saya ambil contoh sederhana Pak, kasus yang nyata aja. Di Keteguhan Teluk Betung. Nggak apa-apa kalau saya salah nunjuk ya Pak, saya kira-kira di sono lah ya. Apa di sono ya? Di Keteguhan Teluk Betung, woi, dia ceramah apa kata dia, Jokowi banci. Subhanallah. Manusia biasa saja nggak boleh kita hina kan, apalagi ini simbol negara. Jokowi banci, coba buka celananya, jangan-jangan dia head. Itu pengajian akbar, banyak babin Kamtipmas di sana, banyak polisi, banyak tentara di sana Pak. Saya tanya dengan petugas, Pak, kata saya, apa nggak ditangkap aja orang itu? Apa jawab petugas? Ustadz, belum tentu Pak Jokowi setuju ditangkap. Itu kalau kita tangkap,
Jangan-jangan blunder, dia pendukungnya tambah banyak nantinya. Tapi gimana dong, dia bebas mencaci maki presiden. Tapi sesuai dengan kata Nabi, Pak, barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, suatu saat nanti pasti dia dihinakan oleh Allah. Nggak lama dia ngedengkulin anak orang itu, Pak. Ngedengkulin anak orang, masuk penjara. Kasus berikutnya ngegebukin taksi online, supir taksi online masuk penjara. Keluar dari penjara disambut bak pahlawan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang masuk lagi. Bayangkan menghina pemerintah itu, akibatnya kata Nabi dia pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak betul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk mendelegitimasi pemerintah. Ini ingin saya sampaikan hadisnya ini. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Jadi begini, Pak, ada perbuatan kriminal. Kalau kebiasaan penyidik itu kan ditanya motifnya apa. Nah, di akhirat nanti semua perbuatan kriminal Allah tanya alasannya, Allah tanya motifnya. Kecuali satu, Pak, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau kriminal yang lain Allah tanya misalnya, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, sudah 3 hari nggak makan. Allah dengarkan alasannya. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, 10 tahun nggak pulang-pulang, nggak tahan ngempet gua, kata dia. Masalah alasannya Allah terima atau tidak, Pak, tapi Allah dengarkan alasannya. Tetapi ada satu perbuatan kriminal dan Allah tidak mau mendengarkan alasannya, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah. Orang yang memberontak pemerintahnya, dia akan ketemu di akhirat nanti kepada Allah la hujjatalahu, tidak ada hujjah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Kemarin itu banyak betul upaya-upaya mendelegitimasi pemerintah. Apalagi sekarang ada isu apa itu, Pak? Perang Badar. Kalaupun harus terjadi, kata saya, di negeri ini perang, bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang saudara. Perang Jamal itu, Pak, perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, kubu pemerintah, melawan kubu oposisi. Kubu oposisi dipimpin oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Coba bayangkan, Ali ini adik sepupu Nabi, kan dekat sekali kan, sekaligus menantu Nabi dan keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Karena Ali inilah yang memandikan Nabi ketika wafat, yang mengkafaninya, dan yang memasukkan ke liang lahat. Sedangkan oposisi, istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ini gara-gara politik. Kadang-kadang para kiai memang agak sungkan menyampaikan ini, Pak, takut jamaah salah paham. Tapi di sini ingin kita buka. Di kubu Ali, komandan tempurnya Amr bin As dan Muhammad bin Abu Bakar. Di kubu Aisyah, komandan tempurnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Coba kita berhitung, Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini 2 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Muhammad bin Abu Bakar itu adalah adik kandungnya Aisyah, perang sama ayunya. Apa yang terjadi? 18.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Itu kerjaan siapa? Provokator namanya Jalabah, orang Khawarij. Khawarij itu bahasa dulunya, Pak. Bahasa kita sekarang terorisme. Khawarij itu kan kha, waw, alif,
ro jim, khawarij. Berasal dari kata khoroja, keluar. Bahasa istilahnya khawarij adalah kelompok yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia sia-sia. Mengapa saya katakan sia-sia? Bukan perang melawan Abu Jahal, bukan perang melawan Abu Lahab, tapi perang saudara. Waktu itu dikisahkan banyak orang yang ngangkat Quran di atas kepalanya dan bersumpah, wallahi Ali curang, demi Allah Ali zalim, demi Allah Ali harus diturunkan. Pakai Al-Quran, Pak. Makanya Imam Syafi'i berkata, hati-hati kalau orang sudah bersumpah mengatasnamakan Allah, wallahi demi Allah, atau bersumpah dengan Quran, itu tanda dia sedang berdusta. Makanya ibu-ibu itu saya ajarin, Bu, kata saya, kalau lakinya sudah sering ngucap demi Allah, ketahuan itu dia sedang berbohong. Demi Allah mah papa nggak selingkuh, nah ketahuan itu, Pak. Karena orang yang beriman nggak mudah mengucapkan demi Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang suka bersumpah dan yang suka mencela, suka bermubahalah. Dulu ada yang mubahalah pakai Quran di atas kepala itu, Pak. Kalau kata para ulama begini, orang yang suka bersumpah adalah orang yang sedang berdusta. Orang yang suka mubahalah adalah orang yang tidak takut dengan Allah. Orang yang suka menghina itu tanda dia orang yang hina. Dan orang yang gampang tersinggung berarti dia merasa yang sedemikian rupa. Hati-hati dengan itu semua. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, mereka membenturkan konsep bernegara dengan khilafah. Nah, ini saya kasih tahu cara ngejawabnya, Pak. Kelompok-kelompok pengasung khilafah itu. Begini cara menjawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Nah, kalau bapak-bapak diskusi nanti apa khilafatul muslimin, HTI, JI, yang banyak ditangkap di Metro JI ya, Pak. Itu banyak betul. Kalau ketemu dengan mereka, ketika mereka menyodorkan konsep khilafah, tanya balik, tunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pasti mereka nggak bisa jawab, Pak. Pak Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, pernah nantang di TV kan, yang berhasil menunjukkan satu aja dalil, kata beliau, yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah. Sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa menunjukkan dalil, karena memang ada perintahnya. Nah, ini kan modal buat polisi, Pak, kalau ngobrol. Ini modal, nggak ada perintahnya. Kalau sholat subuh ada perintahnya, kalau sedekah ada perintahnya, bayar zakat ada perintahnya, tapi menegakkan khilafah tidak ada satupun perintahnya. Bahkan Nabi bersabda, al khilafatu fi ummati talatuna sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku, kata Nabi, hanya 30 tahun saja. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali pas 6 tahun 30 tahun, habis itu kerajaan. Ini cara ngejawabnya. Yang berikutnya nih, bendera hitam, bendera tauhid ya, orang nyebutnya bendera tauhid. Kebohongan yang paling besar yang terjadi di Indonesia adalah adanya sebutan bendera tauhid. Sejak kapan ada bendera tauhid itu? Coba bapak-bapak buka Quran hadis, enggak ada. Itu terminologi baru. Ini kebohongan yang sungguh luar biasa. Bahkan sekarang sudah ngetren, Pak, ditulis di peci, di topi, tulis di baju. Padahal ada fatwa dari Aceh, MUI Aceh, menuliskan kalimat tauhid di peci, di baju, haram hukumnya. Karena kalau di topi mau dibawa masuk toilet, jadi haram. Di baju dicuci, ada istri yang malas diinjek-injek, jadi haram dia. Mohon maaf buat ibu-ibu juga, kalau pakai liontin kalung, jangan pakai lafaz Allah.
Karena Nabi pernah pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Karena ada tulisan Allah itu, Nabi masuk WC idza dakhala indal khala wa du'a. Nabi masuk WC langsung dilepas, ditaruh di depan, enggak dibawa masuk ke dalam. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau pakai kalung liontinnya Allah, masuk toilet lepas kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar kalungnya hilang, sudah ada yang mengamankannya. Makanya dari pada lafaz Allah, tulis saja nama suaminya, Zakiku sayang. Keren. Iya kan? Ada orang nganggap itu benar tapi salah. Saya kembali kepada bendera tauhid tadi itu. Enggak ada bendera tauhid itu. Yang ada yang benar bendera hitam. Tapi mengapa mereka sebut bendera tauhid? Kalau mereka lagi demo, Pak, pakai bendera hitam, begitu polisi nyita benderanya, apa framingnya? Polisi menyita bendera tauhid. Mereka sengaja bikin begitu. Mereka itu kalau urusan fitnah itu paling pakar, Pak. Menghalalkan segala cara. Terduga teroris yang ditangkap di Pekalongan, tahu ya, Pak ya? Yang ditangkap di Pekalongan, saya nggak nyebut namanya lah, nggak enak ya, karena teman saya itu, Pak. Itu teman saya yang ditangkap di Pekalongan itu tahun 2001. Dia pernah masuk penjara kasus pidana begal. Tapi begalnya beda dengan begal biasa. Saya baca koran di tahun itu, Pak. Mungkin belum ada Polres Lampung Timur ya, masih kota metro dulu kan kalau nggak salah. Saya baca koran di tahun itu, Pak. Polisi menemukan motif, sudah menemukan motif. Orang ini membegal karena untuk bayar infak di NII. Sudah ketemu motifnya waktu itu. Tahun 2001 dia ditangkap. Dia begitu keluar dari penjara langsung saya rangkul. Pelakunya 3 waktu itu, Pak. 1 meninggal di masa, yang 1 DPO, yang 1 dia itu. Keluar dari penjara saya rangkul, saya carikan pekerjaan. Dia keluar dari NII, saya bina, nikah saya temukan istrinya, saya carikan. Karena saya punya media ta'aruf. Tapi sayang, belakangan saya ke rumahnya kok istrinya sudah tertutup sekali. Sudah pakai begini. Menghidangkan teh itu sudah lewat tabir. Waduh. Pekerjaan yang saya berikan kepada dia, dia keluar. Saya tanya, kerja di mana sekarang? Ngurir, kata dia. Ternyata kurir JI. Subhanallah, na'udzubillah. Ditangkap lagi ngirim duit. Karena di JI kan ngirimnya nggak pakai transfer lagi sekarang ini. Sudah kirim langsung. Itu yang sangat saya sesalkan. Habis penangkapan saya langsung datang ke Pekalongan, datang ke rumahnya. Nggak ada yang mau menemui saya, Pak. Kita sangat prihatin. Ideologi itu tidak akan pernah mati soalnya. Ini yang harus kita catat, tidak akan pernah mati. Baik, saya kembali ke bendera hitam tadi itu. Nabi sallallahu diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhah, bunyi kalimatnya begini. Idza ra'aitumur rayati sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Kita ulangi lagi. Rayati sud. Bendera hitam dikibarkan. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, kata Nabi, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Oh, isi saja dulu ya, Pak. Ada kan anggota Polri yang sampai ke Suriah ikut juga. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazubuil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Saya bisa ceramah kayak gini ya depan bapak-bapak. Kalau depan mereka nggak bisa, Pak. Tanggal 26 Oktober saya ceramah di lapas kelas 2A Metro. Sebenarnya karena ceramah sama tahanan ya, Pak. Narapidana itu kan diajak ketawa-ketawa saja sama saya. Tapi pas ngebahas tentang teroris, Bapak, dari belakang itu ternyata ada narapidana terorisme ternyata ya. Ngejar saya dia, Pak. Ini yang dokumentasi saya tadi, saksinya itu. Ngejar saya dari belakang.
Saya duduk aja di kursi sambil ceramah. Ya kalau saya kabur, kata yang lain, ustadznya penakut, kabur. Saya diam saja, 10 langkah lagi mau sampai saya, langsung disikat lehernya. 10 langkah lagi sampai di saya, disikat lehernya oleh tahanan yang lain. Ada yang ngambil kursi itu, begitu mau digebuk, stop, jangan, kata saya, jangan. Enggak akan selesai dipukul, jangan dipukul, karena terorisme itu ideologi. Jangan dipukul, biarkan saja. Karena memang dia sedang begitu kita ceramahi, ibarat orang luka ya Pak. Sedang diobati, terasa sakit sekali, sabar saja. Saya ini ceramah begini Pak, karena viral di YouTube ya. Banyak betul yang nantang-nantang. Termasuk kelompok bekas FPI. Enggak saya laden. Yang enggak tahan itu bukan saya, yang di belakang saya Pak. Banser, Pagar Nusa. Kata saya, ingat, jangan terprovokasi. Tujuan kita ini semata-mata dakwah. Kalau urusan berantem bukan urusan kita. Kalau orang berbuat kriminal, polisi yang menegakkan hukum nantinya. Kita jangan terprovokasi. Luruskan niat, hanya berdakwah saja. Sampai segitunya. Kemarin kita mengumpulkan anggota JI kawasan Metro di rumah makan Pawon Mas itu. Di Metro ya Pak. Kita kumpulkan, kita ceramahi mereka. Ya bukan begini ceramahnya, lembut. Tapi efektif juga itu Pak. Ada 3 orang yang nangis itu. Ustaz, saya baru sadar, kata mereka, selama ini kami salah. Dan rata-rata mereka itu Pak, terekrutnya sejak mereka di Rohis. Nah ini hati-hati nih. Karena pembimbing Rohisnya itu ternyata yang ngajar Rohis itu bukan gurunya sendiri. Ada pengajar dari luar. Nah kemarin di Hotel Bukit Randu, 120 anggota JI Lampung ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan lepas baiat dari JI. Mereka ini bukan tersangka, bukan terduga, orang bebas. Saya tanya sama Pak Jenderal Martinus Hukom, Pak, gimana kalau mereka itu bohongan ya, kata saya, eca-eca aja. Kata Pak Jenderal, itu bukan urusan kita Ustaz, urusan dia sama Allah, kita serahkan saja sama Allah. Iya juga ya, pikir saya. Malah beliau lebih tauhid daripada saya, kan begitu. Ini luar biasa Pak. Sebetulnya hati mereka sangat keras bagaikan batu. Jangan pernah ikut-ikutan dengan mereka semua. Dan dikatakan kalimatnya, la yafuna bi'ahdin wala mitsaqin. Target utama yang mereka hancurkan adalah negara. Ini luar biasa nas ini Bapak Ibu. Target utama yang mereka hancurkan adalah negara. Ekstremisme, membenturkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Baik, sekarang kita naik lagi Pak. Sudah masuk sebetulnya terorisme, radikalisme, terorisme. Saya ingin pakai bahasa BNPT saja. Begini, tidak, terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun, dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira Pak? Tapi bahwasanya teroris itu sendiri menggunakan bahasa agama, iya, dan mereka memanfaatkan dompleng kelompok agama mayoritas. Saya ambil contoh sederhana begini. Di Papua terorisnya beragama Kristen. Di India radikalis terorisnya beragama Hindu. Baru kemarin kejadian kan, 25 Desember, Hindu radikal menghancurkan gereja. Orang sedang Natalan. Teroris radikalisnya beragama Hindu. Di New Zealand, orang Islam lagi Jumatan, diberondong senjata. Terorisnya beragama Kristen. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris. Pakai jubah biksu, membantai umat muslim di Rohingya, mendompleng kelompok agama mayoritas. Di Timur Tengah terorisnya beragama Islam. JI di Indonesia, JAD beragama Islam karena mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah muncul pertanyaan, apakah di Islam ada perintah untuk memerangi teroris? Nah ini puncak materi kita pada kesempatan kali ini, yang terpenting.
Biar polisi ini nggak takut-takut Pak perang sama teroris. Itu nggak ragu-ragu maksud saya. Begini, Nabi bersabda, semua hadis yang saya baca ini Sahih Muslim semua. Jadi jangan ragu ya Pak. Dalam kitab Sahih Muslim dicantumkan, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Berarti nggak sedikit ya Pak. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya yang terekod ke sana tuh anak muda semua. Kalau ada teroris yang sudah tua, berarti senior itu Pak. Dari muda dia ikut. Saya ambil contoh sederhana ini. Siapa? Farid Omar Okbah, itu kan senior tuh. Para Wijayanto. Kemarin orang bikin framing fitnah kan ulama dikriminalisasi, padahal dia itu dari muda memang sudah dikuntit itu. Baru ditangkap kemarin. Para Wijayanto itu dikuntit Intel sejak umur 23 tahun. Baru ditangkap umurnya 50 tahun. Alangkah lamanya itu Pak. Lama sangat nguntitnya itu. Lama sangat itu. Luar biasa. Emang nggak mudah ngurusin teroris itu, nggak mudah kan? Bahkan yang nguntit itu ada yang sudah meninggal duluan Pak. Saking kelamaan yang nguntit. Ganti lagi yang nguntit siapa? Sampai segitunya. Bayangkan Farid Omar Okbah itu bikin yayasan apa? Abdurrahman bin Auf ya. Di Bandar Lampung. Sehebatnya lagi orang JI itu Pak. Orang JI itu kan kaya-kaya. Yang di Metro itu kayak rumah gubernur kan. Subhanallah. Kaya-kaya Pak. Kalau kata petugas apa? JI itu bintang 5. Tapi kalau JAD kaki 5, marat-marat kalau JAD itu. Tapi sumbu pendek, bom panci JAD kan begitu, sumbu pendek. Balik lagi al-ahdasul asnan, usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi otak mereka rusak kata Nabi. Otak mereka rusak karena sudah dicuci otak. Sudah dicuci otaknya. Ini mekanisme cuci otak itu Pak. Ada tren ini. Saya kemarin ketemu Pak Muhammad Solihin, ex Napiter, 7 tahun vonis, yang ngerampok Bank Prengsewu Pak. Saya ajak dialog. Awal mula dia jadi teroris itu kayak mana? Ternyata awal mulanya sering nonton video kekerasan Palestina, Bosnia dan lain sebagainya. Ini akan ada mamang saya, Mang Yadi mana Mang? Mang Indrayadi mana? Ada nggak ya? Dari Batanghari Nuban, Polsek ya Pak. Atau ikut Zoom ya, Mang Indrayadi ya. Beliau itu di rumah beliau di Yukum Jaya, Lampung Tengah. Itu ada masjid. Masjid itu memang radikal Pak. Sering mempertontonkan video kekerasan Palestina, Bosnia, sebagainya itu. Nanti orang didoktrin. Didoktrin jihad dan membenci pemerintahnya sendiri. Begitu modelnya. Nah Pak Muhammad Solihin itu begitu modelnya. Akhirnya dia jihad, masuklah JI. Habis masuk JI, kok nggak jihad-jihad? Dia ajak masuk JAD. Lalu ngerampok bank di Prengsewu untuk modal jihad. Na'udzubillahi min dzalik. Otak mereka sudah rusak. Segala cara dihalalkan oleh mereka. Namun mereka nipu kita, kata Nabi, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka menipu kalian dengan cara kalau berbicara selalu atas nama khairul bariyah. Mengatasnamakan Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, seolah-olah mereka benar. Padahal kata Nabi, la yujawizu imanahum hanajiruhum. Iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka bicara Al-Quran cuman di lisan saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu Pak hafal Quran 30 juz. Sholat ke masjid paling rajin di belakang imam. Tanggal 7 Ramadan, Khalifah Ali sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya pakai pisau beracun. Begitu disuruh untuk bertobat, apa kata Abdurrahman bin Muljam sebelum dieksekusi mati? Saya tidak akan bertobat karena saya tidak pernah berbuat maksiat. Yang saya bunuh adalah orang kafir, dan saya berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah.
Sampai mati nggak tobat Pak Abdurrahman bin Muljam. Maka pantas kalau Nabi mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Serem banget. Nabi nggak pernah berkhutbah sekasar ini kecuali untuk kelompok khawarij teroris. Anjing-anjing neraka. Kasar ngedengarnya Pak. Kalau orang Jawa dialusin Pak, kiri-kiri neraka. Bahkan ada yang lebih halus, segawon-segawon neraka. Dialus-alusin. Sampai Nabi klaim mereka itu anjing neraka. Karena ngapa? Mereka menghalalkan darah sesama orang muslim, plus menghalalkan darah saudara non muslimnya. Ngebom gereja, ngebom vihara. Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh nyawa saudara non muslimnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya saya bingung dapat dari mana lah dalilnya teroris itu ya. Mereka menghalalkan darah orang lain itu. Yang membunuh jiwa saudara non muslimnya, dia tidak akan mencium walaupun baunya surga. Nah, ini yang penting perintah Nabi. Karena ini berkenaan dengan tugas-tugas kepolisian. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka kata Nabi, dimanapun kalian jumpai mereka, kalau mereka sudah keluar, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya berhasil membunuh teroris, pahalanya sangat besar di hari kiamat nanti. Saya kalau di khutbah Jumat enggak saya terjemahkan kayak gitu Pak. Saya samarkan terjemahannya. Saya terjemahkan begini, yang berani memerangi teroris dapat pahala besar di hari kiamat nanti. Padahal terjemahan yang benar Pak, yang berhasil membunuh teroris khawarij, pahalanya sangat besar pada hari kiamat nanti. Makanya yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu densus yang perang sama teroris. Nah terorisnya mati sangit. Nanti di akhirat Allah tanya Pak. Allah tanya, kamu di dunia kerjaannya apa? Polisi ya Allah. Dinas di mana? Densus ya Allah. Kerjaan kamu apa? Ngeburu teroris ya Allah. Udah masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Iya dong. Ini dalil ini Pak, ini nas, ini hadis. Kok malah kebalik? Terorisnya mengklaim surga, polisi yang jelas-jelas melaksanakan perintah negara, perintah undang-undang, perintah Allah dan Rasulnya harus pede. Nah ada polisi yang ngomong, Ustadz kadang-kadang saya itu nggak pedenya, karena teroris itu orangnya soleh-soleh, penampilannya itu soleh banget. Iya Pak. Zulkhuwaisirah, teroris pertama dalam Islam namanya Zulkhuwaisirah. Dedengkut teroris yang paling sukses adalah Abdurrahman bin Muljam. Penampilannya dzu shima'in baina ainai, hitam di antara kedua matanya, jidatnya kapalan saking rajinnya sujud. Tapi jangan sampai Pak, kalau ada orang jidatnya hitam, nah, teroris nih kayaknya. Polisi aja yang jidatnya hitam ada, tapi bukan teroris kan? Itu contoh dia rajin sujud. Kemudian waqatul lihyah, janggutnya lebat, acak-acakan. Nah, makanya begini. Kalau ada yang mau pakai janggut jangan acak-acakan. Janggut harus rapi, bak lebah bergantung. Itu kalau janggutnya rapi, Pak, banyak bidadarinya itu. Banyak bidadarinya. Kemudian wawukul itu tiap pakai baju menggantung setengah betis, menggantung, cingkrang. Tapi jangan sampai Pak nuduh tuh cingkrang, jangan-jangan teroris tuh. Ya orang jauh lah itu kan banyak yang cingkrang, tapi bukan teroris kan. Kemudian begini, mereka fasih-fasih membaca Al-Quran. Nah ini yang penting. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku kata Nabi, yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Quran. Makanya hati-hati ya Pak, masukin anak ke pesantren, harus dipilih. Karena begini, polisi zaman sekarang ini banyak yang sudah soleh semua Pak. Betul nggak kira-kira? Kalau ngelihat cewek itu nunduk aja, ngelihat cewek cantik ya Pak ya, udah soleh semua Pak.
Banyak polisi ingin anaknya hafal Quran, kan begitu. Tiba-tiba masukin ke pesantren rumah tahfiz, salah. Bapaknya polisi, anaknya masuk rumah tahfiz, di situ diajari hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila tagut. Nah, bapaknya polisi, anaknya teroris. Nggak matching itu. Hati-hati, harus waspada kita. Emang nggak banyak, Pak, tapi ada. Saya bukan underestimate sama rumah tahfiz ya, karena saya juga punya rumah tahfiz. Santri saya banyak loh, Pak. Pondok saya mendirikan pondok juga, lagi pembangunan sekarang. Rumah tahfiz kita sudah jalan, tapi harus diwaspadai, antisipasi, hati-hati kalau masuk ke rumah tahfiz. Karena apa? Teroris itu bikin kita minder. Mereka paseh-paseh membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Ini kata Nabi. Nabi itu bukan bersabda sama polisi, bukan sama saya. Nabi bersabda di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bayangkan, bacaan Al-Qur'annya Ali, Utsman, Umar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kata Imam Ali, Khawarij zaman dulu itu, Pak, kalau salat paling sedikit 5 juz tahajud baca. Dalam salat tahajud 5 juz baca Quran. 5 juz itu kalau kita baca tartil agak cepat 5 jam itu, Pak. Kita mah salat 5 juz gempor, Pak. Jangankan salat 5 juz bacaannya, saya sering ngimamin anak-anak SPN salat tasbih. Salat tasbih 300 tasbih kan 4 rakaat salat. Itu udah mau akhir, banyak yang sujud nggak bangun-bangun, Pak. Nggak bangun-bangun. Kita mau udah berdiri ke rakaat berikutnya, dia masih sujud aja. Pikir teman-temannya, nah mati husnul khotimah kayaknya itu. Mati lagi sholat. Begitu kita salam di tengah, udah ngiler semua taunya. Allahu Akbar, baru sholat tasbih. Belum ya, yang sholat bacaan 5 juz. Kemudian yang berikutnya, wala siyamukum ila siyamihim bisyai', di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka semua. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, kalian pasti minder kata Nabi kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah ragu kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar wajib perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang memerangi pada hari kiamat nantinya. Dikit lagi, Pak, 7 menit lagi. Pasin 1 jam lah ya, karena 1 jam semua. Tadi di Lampu Tengah 1 jam, di Metro 1 jam, di sini 1 jam juga pasin. Tapi materinya ini, Pak, 90% sama. Jadi nanti bapak-bapak silahkan nonton di YouTube ya. Yang sudah saya upload yang di Polres Pesawaran sama di Polres Mesuji yang sudah saya upload. Nama YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya, Pak ya. Ya iya dong, viewersnya dibanyakin kan gitu. Sebetulnya begini, Pak, saya kasih selingan dikit ya sebelum saya masuk ke poin yang berikutnya. Dikit lagi. Saya ini konsen deradikalisasi itu sejak 2013 loh, Pak. Makanya Pak Kadensus telepon dari Jakarta, Ustadz ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. 2018, cuma waktu itu kan belum diupload. 2018 pas kejadian di Brimob Kelapa II, filmnya sebentar lagi tayang ya, Pak. Film penyiksaan 5 anggota Brimob yang disilat-silat itu. Saya dengar cerita dari Ibda Iwan, itu kan saksi hidup ya. Brimob yang disiksa juga. Sekarang tugas di Lampung beliau. Kata Ibda Iwan, luar biasa, Pak, lebih kejam dari film PKI. Saya sampai nangis itu. Kata saya, Bang, abang kata saya dendam nggak? Enggak, Ustaz. Sampai sekarang saya nggak dendam. Ini tugas negara. Ya juga, pikir saya. Luar biasa. Sebentar lagi tayang filmnya, kita bisa tonton betapa sadisnya mereka ya berbuat kejahatan atas nama agama. Subhanallah, na'udzubillah. Baik lagi bahwasanya begini.
Saya hendak sampaikan bahwasanya jauhi cara beragama yang kaku. Kalau bapak-bapak bingung betul, ada 2 saran dari Nabi. Bisa kita amalkan. 1. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian bingung betul, kata Nabi, banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak golongan, banyak madzhab, banyak firqah, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka pilihlah kelompok yang paling mayoritas. Kalau di Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk Indonesia NU atau Muhammadiyah. Jadi nggak usah neko-neko lah Pak. Yang senangnya ke NU, NU lah. Yang pengen Muhammadiyah, Muhammadiyah lah. Bapak Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama NU dan Muhammadiyah masih ada, NKRI akan terjaga. Benar kata beliau. Ya, NU dan Muhammadiyah kan ada sebelum Republik ini diproklamasikan. Mereka lah yang mendirikan Republik ini. Berpihaklah kepada NU dan Muhammadiyah. Makanya saya setuju sama Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit Prabowo. Langsung sowan ke PBNU. Kata Pak Kiai Said Akil, NU cabang Nasrani, katanya guyonannya itu Pak. Cocok juga ini, cocok itu. Jadi memang begitu. Tapi saya nggak menyalahkan yang lain ya Pak. Yang pengen ber-LDI silahkan. LDI juga bagus. Banyak juga polisi yang LDI Pak. LDI itu tidak pernah mau melawan pemerintah, nggak pernah mau memberontak. Polisi yang jaulak juga banyak. Dulu Kapolres Bandar Lampung itu kan jaulak jamaah tablik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya punya saran, ikutlah NU dan Muhammadiyah yang mayoritas. Jadi nggak usah yang neko-neko, simple Pak, beragama ini jangan dibikin kaku Bapak Ibu. Kalau kata Gus Bahak gimana? Ngapa sih kita ngeributin sholat kita diterima atau tidak? Nggak perlu meributkan sholat kita diterima atau tidak. Uang kita ini bisa sujud saja jadilah. Betul nggak kira-kira? Jangan dibikin kaku beragama ini. Siru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabashiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan bikin orang lari. Ini pilihan pertama. Tapi ada yang kedua dari Nabi. Seandainya bapak-bapak mikirnya begini, Ustadz saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau Jaula, nggak mau LDII, mau biasa aja lah. Nggak salah juga Pak. Nanti di akhir zaman kata Nabi, umatku akan berfirqah-firqah. Banyak sekali kelompok. Hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah dan legal sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Jadi al-jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan MUI, bukan LDII, bukan Jamaah Tabligh, bukan Khilafatul Muslimin. Al-Jamaah itu adalah negara. Kalau bapak-bapak nggak mau bingung, nggak mau saya Ustaz, nggak mau A, B, C, D, nggak mau partai ini dan partai itu, pilihlah yang satu. Wahyal Jamaah, bela negara. Yang membela negara pasti selamat. Terakhir saya akan closing. Hindari betul cara beragama yang menyerang, main kopar kafir ke orang lain. Barang siapa yang sering mengkopar kafirkan orang lain, kata Nabi, kekafiran akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya saya dipesankan akas saya Pak, karena bapak saya kan orang Pembering. Makanya Mang Indrayadi itu sepupu bapak saya. Akas saya berpesan sebelum meninggal, Man, bener kamu mau ngolah agama? Iya Kas, kata saya. Pesan Akas cuma satu. Apa Kas? Jangan merasa paling benar. Maksudnya apa itu Kas? Kamu pelajari sendiri. Beliau meninggal tak pikir-pikir, iya juga ya Pak. Menjadi orang benar itu wajib, tapi merasa paling benar itu masalah. Menjadi orang baik itu wajib, tapi merasa paling baik itu iblis loh Pak. Iblis kan yang selalu merasa paling baik. Menjadi orang beriman itu wajib, tapi merasa paling beriman itu bahaya. Kita akan mengkafir-kafirkan orang lain. Biar lebih rileks, saya tutup dengan closing anekdot ini. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan?
anak paling goblok di dunia. Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada nama Pak Bejo nggak Pak kira-kira? Oh nggak ada ya. Lo kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Kata tukang cukur, Bejo sudah saya tes tiap hari masih goblok aja. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Hari ini belum dites. Panggil Bejo, Jo sini. Ternyata Bejo ini anak kelas 5 SD. Jualan koran. Sama tukang cukur ditawarkan, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur iya juga ya. Selesai cukur rambut dia bayar, keluar, di luar ketemu Bejo lagi yang dicukur ini. Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini Jo 1.000 Om. Gede yang mana? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata dia. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Iya juga kan Pak? Mending gua dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur Pak, oh yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Artinya Bapak Ibu, teriak-teriak kita mengkafirkan orang, kafir kembali ke kita. Teriak-teriak kita goblok-goblokin orang, ujung-ujungnya goblok kembali kepada kita. Itulah sifatnya kebenaran. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Kalau begini cara kita beragama, yakinlah kita akan rukun dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Demikian dari saya, kita akhiri dengan berdoa.